akan memasang AC Daikin 3/4 PK made in Thailand. Freonnya pakai R32. Nah, kebetulan tempat masangnya ini gampang, cuman di kamar, terus outdoornya di luar. Terus ada juga bekas bracket sisaan AC sebelumnya, jadi saya udah nggak perlu beli bracket lagi. Alat-alat standar lah, ini gunting buat potong-potong kabel, kunci-kunci, terus tang buaya. Kalau ada kuncinya lengkap ya nggak perlu tang buaya, cuma saya takutnya kurang, jadi pakai tang buaya. Obeng buat ngetruk kabel, kunci L 1 set. Ini flaring tool, saya pakai punya Cina ya. Ini murah meriah lah. Sebetulnya kurang bagus tapi ya adanya itu mau gimana. Flaring tool, alat potong pipa, terus tentu saja pipanya. Nah, ini pipa. Saya pakai Tateyama 0,6 mili. Kata penjualnya 0,6 mili. Kalau ternyata meleset ya wallahualam lah, saya udah pokoknya patokan saya yang bagus ya inilah gitu. Bagus dan murah ya. Ini selang ya, jangan lupa. Ini nanti kita pakai untuk ngevakum. Selangnya untuk R32 ya, beda dengan R22. Ini agak gede nah. Nah, ini yang terpenting, ini jangan lupa nih. Ada berat banget. Ini kompresor buat ngevakum. R32 wajib divakum, walaupun kompresornya salah-salah bikin sendiri. Sebetulnya ya kalau mau bagus ya kompresornya beli ya, cuman ini kan ada sisa AC bekas, pakai aja lah, sayang. Terus udah ya, itu aja kayaknya yang kita perlukan. Untuk pemasangan AC baru Daikin, bracketnya dia untuk di tembok di indoor itu ada disiapin. Terus nepel-nepelnya juga ada disiapin, jadi kita udah nggak perlu cari lagi. Dulu saya juga ya termasuk ya, waktu keluarga saya beli AC R32, disebutkan biaya pemasangan termasuk pemasangan sekian. Tapi kalau kita bilang ini divakum nggak gitu. Terus pipanya pakai berapa? Yang biasa. Nah, artinya yang biasa itu yaitu tadi ya, pipa sebetulnya ketebalan 0,5 mili. Itu nggak boleh loh dipakai. Untuk R32 itu nggak boleh. Resikonya yang pertama, tekanan R32 itu besar, lebih besar ketimbang freon R22 tekanannya. AC R32 tidak boleh menggunakan pipa 0,5 mili, harus 0,6 minimal. Ya syukur-syukur 0,8, tapi mahal ya. Jadi yang harus diperhatikan kalau masang AC R32 itu pipa, itu yang pertama. Jangan pakai yang 0,5 mili, pakai yang 0,6 mili. Terus kedua, vakum. Jadi kan seperti saya bilang tadi, kadang toko pemasangannya nggak berikut vakum. Tanyain, ini divakum nggak? Waktu nanti masang liatin, divakum beneran nggak? Karena kalau nggak divakum, ada udara, ya performanya turun, nggak akan sebaik AC yang divakum. Terus masanya mungkin umurnya akan lebih pendek ya. Maksudnya nggak akan sawet kalau kita memang benar-benar nggak ada udara di dalamnya gitu. Dinginnya juga nanti nggak akan terlalu optimal ya, mungkin turun-turun 5% 10% mungkin. Karena saya biasanya kalau pasang ya pasti saya vakum gitu. Terus yang pasti kalau ada masalah, nah ini yang penting, kalau ada masalah, bila prosedur pemasangan kita salah, pipanya salah, tidak divakum, pabrik tidak terima garansi. Nah ini yang bahaya. Kalau rusak tidak di cover sama pabrik, kalau prosedur pemasangannya salah. Jadi sekali lagi ya, saya ingatkan untuk yang masang R32 pakai pipa 0,6 mili minimal. Kedua, vakum. Ini biar jelek-jelek ini minimal bisa dipakai vakum lah gitu. Kalau mau vakum yang beneran bagus ya yang itu ya yang beli itu sekitar sejutaan itu ada. Oke, sekarang kita pasang. Buku petunjuk, remote Daikin Thailand, baterai Fujitsu, skrup-skrup. Ini udah saya buka ya. Ini indoornya Daikin sama outdoornya Daikin Thailand. Nah ini kalau kita beli baru, bracket indoornya dipasang, nanti kita pasang di dalam.
Terus nepel-nepelnya nanti ini ada di sini, udah dikasih sama dia. Jadi kita tinggal nge-clamping pipanya, tinggal pasang. Karena kebetulan saya di luar, saya pasang outdoornya dulu ya. Nah, nanti dari pasang outdoor, kita pasang indoor, pasang kabel-kabel, pasang pipa ke outdoor lagi, nyalain. Vakum baru nyalain. Ini ya, nepelnya baru. Oke. Nah ini ya, ini nepel yang di outdoor. Ntar kita pasang ke pipa. Jadi waktu beli udah ada. Terus ada lagi sepasang di indoor. Oke, sekarang kita flaring. Tadi nepel-nepelnya ini yang dikasih dari Daikin. Alat flaring sederhana. Saya nyantai aja ya, soalnya ini juga ngerjain kan di rumah sendiri. Masih sendiri di rumah sendiri, jadi ngerjainnya udah santai sambil duduk-duduk. Kita flaring. Megang pipa tuh hati-hati ya, ngelurusinnya juga hati-hati, flaringnya hati-hati. Soalnya kalau dia nekuk sedikit aja, arah freonnya terganggu, terus menghalangi jalur freon, tekanannya meningkat, ya bakal jadi nggak optimal gitu. Jadi pokoknya ini ngerjainnya memang harus ya, apalagi kalau sendiri ya, kita santai aja lah, konten santai. Ini udah ya, jadi udah saya flaring. Ini yang untuk outdoor, ini yang untuk indoor, karena indoor beda panjang. Ini selang saya pakai 3,5 meter. Jadi kalau pipa saya pakai 3,5 meter. Jadi pipa itu idealnya adalah 3 meter sampai 10 meter, maksimal 10 meter. Idealnya 4 meter lah, 4 meter, 5 meter tuh masih bisa. Makin jauh maka beban kompresornya beban outdoornya makin berat. Kedeketan nggak bagus juga. Jadi yang ideal adalah di atas 3 meter, di bawah 10 meter, 4 meter, 5 meter tuh bagus. Nah ini saya pakai 3,5 meter, nggak masalah ya, masih bisa. Oke, sekarang kita pasang indoornya. Ini kita taruh dulu. Oh jangan ditaruh, ini buat mainan kucing tadi. Ini untuk dalam ya, dikasih sama AC-nya. Ini ya, nepel dari indoor yang dapat. Terus ini bracket AC dari Daikin, nanti kita pasang di tembok. Oke, sekarang kita mulai pemasangan indoor ya. Ini colokan listrik, stop kontaknya khusus yang pakai AC itu yang ada fuse-nya. Saya pakai merek Broco. Banyak ya, terserah mau yang lebih mahal juga ada, Schneider tuh ada lebih bagus lagi. Ini saya pakai yang tengah-tengah aja Broco. Terus kita butuh kabel listrik juga untuk ke outdoor. Nah ini tergantung ya. Jadi kabel listrik ke outdoor ini tergantung jauhnya seberapa unit kita dari outdoor. Kalau saya sih karena cuma di belakang ya, ini cuma berapa ya, 1,20 meter, 1,30 meter lah. Dan sebetulnya nggak perlu setebel ini, karena AC indoornya aja kecolokan listrik segini ya kawatnya. Ini nggak perlu sih sampai yang semahal ini, cuman karena ini bekas dan ada ini ya udah saya pakai aja. Ini kawat indoornya aja ini segini. Ini tebelnya. Ini bisa nanganin sampai dia wattnya 600 ya. Harusnya bisa nih segini. Nah ini bekas adanya begini ya, saya pakai lah.
kita sekarang bikin kabel ya dari indoor ke outdoor. Ini dari tadi saya bikin kabel, saya diganggu sama beginian. Nah, ini biang kerok nih. Tadi saya nge-clamping pipa juga, pipa saya digigit sama ini, rusak. Pipanya diklaim ulang. Sekarang tuh dia maunya begini nih, nempel-nempel ya, namanya kita kerja di rumah sendiri ya. Jadi gangguin peliharaan. Oke, kita kupas kawatnya. Nah, seperti ini ya. Ini yang untuk di indoor, ini yang untuk di outdoor. Outdoor saya bikin agak panjang ya, jadi ntar saya bisa tes ampernya berapa. Nah ini, sekarang colokan ini udah. Ini kita balik. Kabel listrik ya, 1, 2 ada ground. Sekarang kita tinggal pasang di situ, kita tusuk dari bawah. Oke, ini kabel udah ya, ini AC, ground, kita tutup. Kita pasang bracketnya ya. Saya pakainya yang Fisher, jadi kalau nanti satu saat kita mau pindah-pindah nggak repot, tinggal bongkar. Boleh sih pakai paku juga nggak masalah, cuma saya kebetulan aja senangnya pakai Fisher. Nah, tinggal pasang. Pemasangan ini memang agak miring ke kanan ya untuk saya, karena lubang buang airnya di kanan, jadi memang saya bikin agak miring gitu. Kalau rata ntar kadang airnya tumpahnya ke kiri, jadi memang dia harus indoor itu dipasangnya miring ke selang pembuangan airnya. Nah ini selang pembuangan airnya lewat kanan saya ya, berarti saya miringin ke kanan. Terpasang. Sekarang tinggal masang colokan listrik. Sekarang indoor sudah terpasang, outdoor sudah terpasang. Saya pasang kabel dari PLN ya. Ini saya ganti pakai kabel 3. Nah kabel 3 ini kan ada ground, jadi ntar kita bikinin ground lagi ya ke tembok. Bisa tuh kan ya? Sudah. Udah tinggal di luar. Sebetulnya kalau pasang begini sih nggak terlalu lama ya, paling 3 jam, 2 jam, 3 jam. Cuma ini tadi kepotong maghrib, jadi saya buka puasa dulu, terus selesai udah malam. Tapi kita lanjut ya. Jadi masang indoor udah, masang outdoor udah, sekarang masang pipa sama nyambungin listrik dari indoor ke outdoor. Ini masang pipa. Nah ini pipa dari indoor ini. Dan ini selang air, ini bisa ditambah selang lagi. Ini sambungin ke sini pipanya nih. Nah, seperti ini ya, cuma nanti kita bikin agak melengkung ke bawah. Bermain dengan pipa sekali lagi ya, hati-hati. Terlalu keras kita neken, bengkok, patah, calon nggak bagus aja masalah.
Pipa udah, nanti kita rapikan ya. Jangan terlalu berantakan, kita pepet aja di sini, kita ikat di sini. Nah, sekarang nih listrik. Jadi waktu masang listrik yang di dalam jangan dicolokin ya. Belum dicolok ya, belum nyala. Repot kalau udah nyala. Oke, ground belum saya pasang, saya masih mau lihat ini nanti berapa ini ya voltnya. Sekarang proses seperti ini, pipa udah terpasang, yakin kan ya ini harus kuat, jangan sampai ada bocor. Kita cek lagi sekali lagi, harus benar-benar jangan ada yang bocor. Udah ya, udah kencang semua, 1, 2, 3, 4, listrik udah nyala. Kita vakum sekarang. Ini harus kalau untuk R32. Ngevakum ya, yang ada meterannya, mau merah ke mau biru, yang ada meterannya ke mesin vakum. Yang tengah ke outdoor. Ini mesin vakum ini sendiri. Harus kenceng ya, kalau enggak dia ngevakumnya percuma, nanti membuang. Yang dari meteran ke mesin vakum, yang ini ada connect ini ya, dari ini R22 ke R32 nih. R32 itu agak gede ini. Kalau baru harusnya ya, ini terkunci nih, ini dalam kunci L di dalam, apa maksudnya masih terkunci ini, masih rapat. Nah kita vakumnya tuh dari sini. Ini tempelin. Ini ya, sudah. Sekarang tinggal kita nyalakan vakumnya. Jadi ini kalau posisi ini dikunci, yang divakum adalah di dalam tabung dan di AC indoor. Oke, lihat pemeterannya gitu. Saya nyalakan ya. Ini masih di 0 ya, yang biru. Mulai dia mengisap. Kita akan biarkan sampai dia benar-benar 0 ya, atau sekitar ya 5, enggak sih, sekitar 2 menit lah. Ini sudah ya, sudah 0 nih. Tuh, sudah minus 30 ini. Udah minus 30, kalau ini 0, maaf tadi saya salah, ini 0, dia sudah hampir minus 30. Nih, ini udah nyampe ya. Ini sudah di minus 30. Nah, ini udah, coba lihat. Oke, sudah ya. Memang tujuannya hanya sampai minus 30. Sekarang ini saya tutup. Oke, kompresor saya matikan. Kemudian ini saya buka. Ini kita buka ya. Ini sudah kita buka. Yang ini sekarang kita buka. Bawah kita buka.
buku manual ya. Buku manual, baterai, skrup, remote. Nah, ini remote AC Daikin Thailand. Remote ya. Sekarang kita colokin listriknya. Kita colok. Nah, tinggal kita nyalakan. Oke. Nah, kita coba di 20. Pas. Ini sudah ada ya, kipasnya sudah nyala. Nah, ini kita tinggal tunggu kompresornya nyala. Yuk, kita keluar. Ini kipas nyala, pedal udah nyala. Nah, ini naik ya, lagi naik dia. Karena memang baru mulai, baru start jadi ampere dia naik. Oke ya. Ini di 2,53 ya. Karena hitungannya kan memang dia 630 watt. Jadi kalau 630 watt ya memang pasti ampere di atas 2,5. Tinggal ini nempel-nempel kita tutup lagi supaya aman dia. Nggak usah terlalu kenceng lah, pakai tangan aja ini. Toh kalau kita ada apa-apa mau nyervis mau apa juga tetap dibuka lagi. Cuma dikencengin juga nggak apa-apa. Ada pipis, sudah pipis AC-nya. Oke, selesai ya pemasangannya, selesai, indoor selesai, outdoor selesai, listrik segala macam udah, kita cek ampere juga udah bener, udah bagus.